Anyar. Ya, tidak lagi ke situ. Tapi saya kira jangan kita mundur dari ini. Karena saya melihat kalau kebijakan yang di launching kemarin itu, perguruan tinggi hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Hanya program studi yang ada disebut tidak terakreditasi, baru terakreditasi baik sekali, baik lalu terakreditasi, kemudian terakreditasi baik sekali, kemudian terakreditasi unggul. Tapi ada terakreditasi internasional itu. Seperti apa untuk saya? Terakhir, Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa rapat kerja Universitas Muhammadiyah Makassar ini akan dilakukan dalam 2 hari, insya Allah. Yang pembukanya tadi sudah kita lakukan. Ini adalah dalam rangka penyusunan program kerja untuk 2023-2024. Yang pokok, ya, tentu bahwa program ini ke depan ini adalah ya tentu lebih ditingkatkan. Mengapa? Karena program tahun 2022-2023 itu adalah dalam rangka mendorong bagaimana percepatan gerakan untuk menuju unggul. Harapan kita ini adalah insya Allah mudah-mudahan 2023 akhir atau 2024 awal ya kita sudah bisa unggul, sehingga titik start itu menjadi untuk berdaya saing internasional insya Allah ke depan. Ya, kita menguatkan penguatan riset dosen ya dalam rangka menunjukkan persaingan internasional, penguatan terhadap persaingan global. Ya. Kalau yang seperti tahun lalu ini yang kita ingin capai adalah bagaimana supaya universitas ini menjadi unggul. Tentu dengan upaya menjadi unggul adalah kita melakukan proses yang panjang. Ya, yang panjang ya sejak tahun 2020 ya memang kita mendorong program-program studi yang reakreditasi itu agar supaya mendapatkan akreditasi maksimal. Ya, yang masih C dulu kita berharap agar dapat B atau dapat baik sekali. Ya, sehingga bisa mendorong itu. Yang baik sekali kita harapkan lalu mendapat akreditasi unggul. Alhamdulillah tahun ini sudah ada 10 program studi yang unggul, yang akreditasi A juga 10, jadi sudah 20 yang berada pada akreditasi maksimal. Ya, kemudian 11 yang baik sekali, 9 yang baik, yang B, 9 yang B, sehingga ya sudah 40 yang berada pada tingkat yang agak atas begitu. Tinggal 11 program studi yang nilai baik. Kalau mahasiswa baru? Ya, kalau mengenai penerimaan mahasiswa baru ya masih kita sekarang ini masih berproses untuk tahap kedua atau bahasanya gelombang kedua. Gelombang kedua insya Allah sampai tanggal 18 September. Ya, alhamdulillah saya lihat setiap hari ada tambahan. Bagaimana perguruan tinggi yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan. Oke. Endingnya kita kan ini seperti yang selalu disampaikan Pak Rektor, unggul. Makanya ketika kita menganalisis kebutuhan yang harus kita lakukan untuk unggul, salah satunya adalah pemberdayaan sumber daya dan riset para dosen. Itulah sebabnya tema yang kami angkat ini adalah
penguatan riset dosen, dan pengembangan sumber daya dalam menuju ke unggul ya, perguruan tinggi dan dapat berdaya saing tinggi. Kemudian kedua, program yang kita mau laksanakan ini, yang kita rancang ini bukan sebuah daftar keinginan saja, tapi sesungguhnya itu telah kita susun tim sebelum raker ini untuk menyusun rancangan, merupakan breakdown dari indikator kinerja utama dan ini indikator kinerja tambahan dari Renstra kita. Dan inilah yang kita harapkan, apatah lagi kita menyesuaikan dengan perkembangan. Kemarin kan ada materi dari Pak Menteri mengenai Merdeka Belajar episode 26. Kemudian Kepmen tentang transformasi apa istilahnya dengan akreditasi ya. Itu tentu kita akan menyesuaikan semua itu. Tapi kita berharap seperti harapan Pak Rektor, bagaimana kita mencapai keunggulan untuk 2024 akreditasi Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bukti komitmen kita semua ya, dalam kaitannya dengan turut serta Unismu Makassar sebagai amal usaha Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan semesta.